Halo, di sini gue mau ngasih tutorial cara nge-split file skripsi ya. Soalnya kalau pakai file skripsi ini kalau dikasih watermark dari UNJ, kalau kita pakai metode ngedelete itu nomor halamannya hilang. Jadi kan masalah tuh. Jadi nanti malah jadi kerjaan lagi kan. Jadi bagusnya file skripsinya ini kan awalnya masih file Word nih kan, masih file Docs kan. Ini nanti kita ubah dulu jadi PDF. Itu diklik di file, terus habis itu export, terus create Adobe PDF. Nanti klik aja, terus nanti di save. Ini karena gue udah bikin sebelumnya, jadi ya intinya ubah file Word-nya jadi PDF dulu. Terus nanti kalau udah jadi PDF, ini kan jadi PDF nih. Nah, jangan lupa ini tutorialnya itu pakai Adobe Acrobat Pro DC. Silahkan cari filenya. Mau beli bagus, mau nyari bajakan silahkan. Tapi gue nggak ngasih linknya kalau bikin video ini. Atau kalau lo minta nanti gue kasih linknya. Nggak tahu sih. Ya intinya gitulah. Nah, jadi intinya ini tutorialnya pakai Adobe Acrobat Pro DC. Mungkin yang lain menyesuaikan karena setiap tools beda caranya. Tapi intinya di sini gue pakai Adobe Acrobat Pro DC. Kenapa gue pakai Adobe Acrobat Pro DC? Jelas buat ngedit-ngedit PDF ini enak banget, nggak bohong. Dan ini memudahkan banget buat ngurus pemberkasan kita. Jadi gue bikin tutorial ini buat teman-teman kampus gue di UNJ yang mungkin masih melakukan pemberkasan ya memang luar biasa. Ya seperti itu. Nah, setelah kita balik lagi, intinya setelah file PDF-nya kebuka, terus habis itu di sini ada bagian tools. Di sini juga bisa ada tools juga di sini. Jadi bisa dari sisi kiri, sisi kanan atau yang dari atas. Nah, kita bisa pilih terserah mau di mana. Tapi yang cara paling gampang untuk Adobe Acrobat Pro yang terbaru itu udah ada di sisi kanan ini, jadi kita lebih gampang lagi. Caranya setelah kita udah ubah file skripsi kita di Word itu, kita jadi PDF ya maksudnya. Nah, sekarang kita edit PDF-nya. Ya, kita akan ngebagi file PDF ini untuk beberapa bab. Jadi dari cover, bab 1, 2, 3, 4 sampai ke 5 sampai ke lampiran itu kita bisa membuatnya masing-masing. Kenapa gue pakai Adobe Acrobat Pro juga? Karena untuk cover dan beberapa bagian kayak lembar pengesahan itu nggak perlu pakai watermark. Nah, yang tadi gue juga bilang juga kalau misalnya gue tetap ngerjain di Word atau gue dengan metode ngedelete file, nomor halaman gue hilang. Ini masalah kan buat kita. Jadi cara paling enaknya adalah kita pakai Adobe Acrobat. Caranya kita masuk langsung ya ke caranya. Sekarang ini kita yang di bagian tools, kita bagian di organize pages ya, pages. Itu ya, itulah. Nah, di bagian organize page ini kita pilih halamannya, nomor halamannya. Kalau misalkan emang nggak tahu nomor halamannya, belum tahu halamannya, ya silahkan dicek dulu nomor halamannya dari halaman berapa ke halaman berapa. Misalkan kita pakai notepad aja lah ya. Misalkan kita bikin bab 1 tuh halamannya berapa. Misal ya. Misalnya kita kalau pakai cara manual biar yakin tuh, misalkan kita ngelihat ini halamannya yang di atas ini ya. Jadi kita tahu nanti halamannya, misalkan ini bisa nih dari daftar isi ya. Misalkan kita pilih yang bab 1. Nah, bab 1 itu di halaman 14. Terus kita cari dari halaman 14 ini sampai ke halaman berapa? Misalkan di sini sampai manfaat. Nah, bab 2 itu sampai halaman 19. Di sininya yang terakhir. Kita tulis misalkan dari halaman 14 sampai 19. Atau ada cara keduanya, itu cuma matanya harus agak jeli karena ini kecil juga. Itu di bagian organize page-nya kita bisa langsung pilih dari halaman nih. Misalnya kan kelihatan nih, ini di atasnya kecil nih. Oh, ini bab nih berarti kan. Tinggal klik bagian sini di bagian bab. Misalnya ini bab 14, ini pembukanya.
Sampai ini di sini kita lihat lagi, oh ini ada bab 2 nih, kelihatan kan kecil. Cuma emang harus jeli sih, bisa sih digedein. Tuh. Misalkan kayak gini deh, ini tadi gue pencet Ctrl to scroll ya, biar ngatur ukurannya. Tuh. Seenak lu aja. Misalnya ini kan kelihatan bab 1 sampai ke, nah ini bab 2 terakhir kan, berarti ini. Pencet shift, ditahan dari bab satunya sampai ke akhir bab satunya, klik tombol shift. Nah, dia akan otomatis ngeklik dari 14 sampai 19 dan itu otomatis. Nah, cara kita bikin jadi babnya masing-masing itu tinggal klik tombol extract. Klik tombol extract di sini, extract pages. Nah, ini nggak usah dipencet apa-apa, nggak usah di checklist, nggak usah. Karena nanti ini akan ngedelete file halamannya. Dan jangan juga di extract as separate files. Kenapa itu? Karena kalau nanti kita klik yang ini, misalkan kita dari halaman 14 sampai halaman 19 nih, dia akan membuat satu file yang semuanya jadi satu. Misalnya halaman 14 jadi satu file, halaman 15 satu file. Itu akan ngerepotin kita lagi. Jadi mending nggak usah. Langsung klik aja tombol extract. Nah, dia akan otomatis di sini. Tuh. Akan otomatis dia nge-extract. Dan ini langsung sampai ke akhir bab 1. Jadi ini lebih memudahkan buat nge-split file. Lalu bagaimana kalau untuk watermark? Watermark itu kita bisa klik di bagian edit PDF. Lalu di bagian watermark, ini ya watermark ini. Lalu klik add. Nah, di sini kita bisa milih untuk nambahin watermarknya kita. Nah, karena kita akan menggunakan logo kampus, kita klik yang bagian file. Di sini, radio button di sini. Lalu kita browse filesnya. Lalu di sini kita akan cari, nah, kekurangannya di Adobe PDF itu, Adobe Acrobat itu, dia filenya itu, logonya itu menggunakan file JPG atau JPEG lah ya, JPG. Jadi kalau logo kita ini logo PNG, kan dari kampus nih PNG nih, itu nggak akan kedetek, dia akan nyarinya file JPEG lah. Nah, gimana caranya? Cara paling gampangnya adalah klik kanan di file logo WNJ-nya, kita klik edit, lalu akan kebuka Paint kan, Microsoft Paint ini kan, tinggal klik file, save as ke JPEG. Nah, ini ada contohnya satu, gue udah taruh. Jadi waktu nanti di save, ini akan tulisan ini, any transparency will be lost. Jadi kita oke aja, nggak masalah. Dah, ini udah kita ubah jadi file JPEG. Kita ulang lagi. Tadi gue naruhnya di file picture, gue pindahin dulu biar satu tempat. Nah, ini ada logo yang versi JPEG, ada versi yang PNG. Sebenarnya bagus PNG karena nggak ada backgroundnya, transparan. Tapi kalau di Adobe Acrobat karena dia tidak bisa, jadi nggak masalah. Dan di sini pun nggak akan ngaruh karena background kita kertasnya putih kan. Jadi kita klik aja logo WNJ-nya, kita klik open. Nah, di sini seperti ini kan, tuh kelihatan kan seperti ini. Nah, gimana caranya kita bisa ngetransparenin? Menggunakan aturan dari WNJ sendiri, dari Purpose WNJ ini dimintanya 75%. Nah, lalu ini kan menutup ini. Gimana caranya supaya ini jadi latar belakang? Di latar belakangnya ini kita ubah ke bagian behind page, appear behind page. Jadi dia di belakang teks tuh. Nggak kelihatan kan? Nah, ini masih terlalu terang kan? Masih nggak kelihatan ini, watermarknya nggak kelihatan. Jadi kita ubah opacity-nya, tadi udah gua tes, yang paling bagus di 15% atau mungkin 20. Antara 15 atau 20. Tapi kayaknya bagus 20 sih ya. Nah, jadi taruh aja di 20. Terus kita klik OK. Nah, otomatis file PDF kita, bab 1 kita ini udah ada watermarknya. Dan ini mirip dengan yang kita bikin kalau kita buat di Word. Jadi kalau misalnya kita ada mau perubahan gimana, misalnya ada yang salah nih atau error, klik aja di edit PDF lagi, terus di bagian watermark kita bisa update. Ini bisa kita setting ulang, kita klik OK.
Nah, di sini mungkin ada kesalahan-kesalahan dikit. Misalnya ini harusnya di bawah nggak ada kan. Kita klik bagian sini di edit PDF. Itu kita edit. Nah, kita klik bagian sini delete gitu. Jadi nggak perlu ngulang lagi kerjaannya yang dari Word. Ya, kalau udah selesai seperti ini, kita klik tombol save. Kita pilih di mana kita akan menyimpannya. Misalnya di sini lagi bikin pemberkasan, tulis aja contohnya bab 1. Kita save. Sudah. Seperti ini aja tutorialnya. Semangat pemberkasannya. Semoga cepat selesai, semoga cepat wisuda. Ya, sekian dari gua. Terima kasih.